Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulida Anggara dengan NPM 110218070 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, yang pada hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Etika Bisnis Islam terhadap penjualan makanan coklat repacking secara online. Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana percepatan ekonomi dan juga dibarengi dengan kecepatan teknologi atau kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini dapat menjadikan jual beli yang tadinya harus dilaksanakan secara offline atau di mana penjual dan juga pembeli harus bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi jual beli. Kini dengan adanya teknologi dan juga percepatan ekonomi, jual beli dapat dilakukan secara online di mana transaksi jual beli dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan juga tidak terpatok oleh waktu dan juga jarak. Namun, di balik kemudahan yang ada beberapa kekurangan yang ada dalam jual beli online tersebut, yaitu adalah di mana banyak para penjual yang kini mulai curang akan kualitas barang yang mereka jual kepada pembeli. Itu dikarenakan tidak bertemunya langsung para penjual dan pembeli, dan juga pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang akan mereka beli tersebut. Namun dalam etika bisnis Islam mengajarkan bahwasanya kita harus perlu untuk menerapkan beberapa prinsip atau nilai-nilai yang harus dilakukan dalam berbisnis. Salah satunya adalah nilai-nilai yang ada dalam etika bisnis Islam. Yang pertama adalah nilai atau prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, kejujuran, dan juga transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah dimana untuk mengetahui sistem penjualan makanan di online shop X. Yang kedua adalah untuk mengetahui etika bisnis Islam mengenai penjualan makanan coklat repacking secara online. Yang ketiga adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam penjualan online makanan coklat repacking secara online di online shop X. Ada manfaat. Yang pertama adalah memberikan pemahaman dan juga informasi kepada penjual dan juga pembeli mengenai etika bisnis Islam terhadap penjualan makanan secara online. Dan yang kedua adalah menjadikan bahan masukan atau referensi dalam peningkatan mutu baik di dalam bidang akademis maupun juga non-akademis. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Dengan jenis data adalah pustaka dan juga sumber data merupakan sumber data dari primer dan juga sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan juga studi kasus. Dengan teknik analisis data yaitu adalah reduksi, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Adalah hasil dari penelitian saya. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan penjualan makanan repack secara online di online shop X. Ini adalah alurnya. Yang pertama adalah penjual makanan menjual makanan melalui platform jual beli online, ada melalui Shopee, Instagram, dan juga WhatsApp Group. Lalu di sini pembeli dapat memilih makanan yang ingin mereka beli. Lalu adalah pembeli memutuskan untuk membeli makanan tersebut, atau dengan kata lain meng-check out makanan tersebut dari platform jual beli tersebut. Lalu pembeli juga melengkapi administrasi seperti alamat, nomor telepon, di mana ini diperlukan untuk administrasi pengiriman barang dari penjual kepada pembeli. Lalu juga pembeli memilih jasa, di mana ini ada dua metode, yaitu adalah menggunakan jasa COD ataupun jasa kurir. Lalu selanjutnya adalah membuat pesanan, di mana setelah pembeli melengkapi semua administrasi yang ada, pembeli dapat membuat pesanan atau check out pesanan tersebut, lalu melakukan pembayaran. Lalu setelah pembayaran dikonfirmasi oleh penjual, kemudian pengiriman produk oleh penjual. Lalu bagaimana etika bisnis Islam terhadap penjualan makanan coklat repacking secara online ini? Sesuai dengan yang digariskan dalam Al-Quran dan juga beberapa pendapat hadis dan juga ulama, serta juga pendapat Bapak ahli, ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam etika bisnis Islam dalam berbisnis atau dalam berjualan. Yang pertama adalah kesatuan atau tauhid, yang kedua adalah keseimbangan, yang ketiga adalah tanggung jawab, yang keempat adalah kejujuran, dan yang terakhir adalah kehendak bebas. Lalu bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap penjualan makanan coklat repacking secara online ini di online shop X? Yang pertama, setelah saya analisis bahwasanya ada beberapa prinsip yang dilanggar oleh online shop X ini dalam penjualan makanan repacking secara online ini. Yang pertama adalah melanggar prinsip kesatuan, yang kedua adalah melanggar prinsip keseimbangan, yang ketiga adalah melanggar prinsip kejujuran, di mana pelanggaran-pelanggaran ini dikuatkan juga oleh beberapa Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Yang pertama adalah menurut Al-Quran, Quran Al-Isra ayat 35. Lalu adalah hadis riwayat Tirmizi
dan juga ijma menurut Yusuf Qodorowi. Kesimpulannya adalah di mana sistem penjualan yang dilakukan oleh Bishop ini adalah dengan cara penjualan secara online. Penjualan secara online ini dilakukan melalui platform jual beli yaitu Shopee, WhatsApp, dan juga Instagram. Dan di mana sistem pembayaran yang digunakan di Lubishop ini adalah dengan sistem pembayaran yang fleksibel di mana dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun non tunai, debit maupun kredit. Dan juga yang kedua adalah penerapan prinsip etika bisnis dalam Islam. Dalam penjualan makanan coklat repack secara online ini haruslah menerapkan prinsip atau harus menerapkan kelima prinsip yang telah digariskan oleh Islam. Yang pertama adalah kesatuan, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga adalah kehendak bebas, yang keempat ada kejujuran, dan yang kelima ada keseimbangan. Di mana semua prinsip itu harus dijalankan dalam sebuah bisnis karena prinsip-prinsip tersebut sudah diajarkan dalam Islam. Lalu secara etika bisnis Islam, penjualan makanan coklat repacking ini melanggar beberapa prinsip yang telah digariskan dalam Islam. Yang pertama adalah prinsip kesatuan atau prinsip keagamaan di mana mereka masih melakukan kecurangan-kecurangan, ketidakjujuran, dan juga masih beberapa ada hal yang miss dalam penjualan makanan coklat repacking ini. Yang kedua adalah kejujuran di mana mereka tidak jujur akan kualitas barang yang mereka jual, mereka tidak mendeskripsikan makanan tersebut sehingga pembeli tidak dapat mengetahui bagaimana kualitas makanan yang akan mereka beli. Dan yang terakhir adalah prinsip keseimbangan di mana mereka hanya memikirkan keuntungan dunia saja tanpa memikirkan dampak dari keuntungan dunia yang mereka bawa ini di kehidupan akhirat nanti. Sekian penjelasan dari hasil penelitian saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.